Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi kita dalam semester genap ini. Ya, pada semester ini kita akan masuk pada pelajaran sistem koordinasi. Sistem koordinasi itu diatur oleh dua hal, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Bagaimana kedua ini dapat berjalan dengan baik? Coba kamu dengarkan tentang salah satu contoh berikut ini. Pada saat kamu melihat adanya makanan yang lezat, perut sudah lapar, dan makanan itu terlihat olehmu di meja makan, apa yang terjadi pada dirimu sendiri? Pastikan karena adanya rangsangan cahaya yang diterima oleh mata, ya, dan menyebabkan makanan itu yang lezat itu otakmu memberikan pemikiran bahwa makanan itu pasti lezat. Nah, itu adalah salah satu peran atau fungsi dari sistem saraf, ya. Adanya indera yang menerima rangsangan cahaya sehingga otak menyampaikan makanan itu lezat. Nah, di mana pula sistem hormon berperan? Nah, ini dia. Pada saat kamu melihat makanan itu lezat, maka kelenjar air liur pada mulutmu, ya, yang meliputi adanya hormon di dalamnya akan keluar, ya. Kamu menjadi, ya, kelenjar air ludahmu menjadi lebih banyak, ya. Dan itulah efek dari adanya sistem kerja hormon. Jadi kedua sistem ini bekerja bersamaan, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Contoh lainnya aja adalah pada saat kamu melihat bahwa di depan itu ada sosok yang menakutkan. Sosok yang menakutkan tadi terasa oleh kamu karena adanya mata yang melihat. Karena rasa takut itu tadi diikuti oleh berdirinya bulu roma. Kemudian menyebabkan jantung berdebar lebih cepat, ya, deg-deg itu. Itu yang menyebabkan jantung bekerja lebih cepat itu adalah hormon, ya. Hormon yang terdapat di dalam tubuh kamu, khususnya pada bagian adrenalin, ya. Nah, di sini ada dua hal kan yang kamu bisa lihat, bahwa mata menerima adanya sosok yang menakutkan, itu adalah sistem saraf, ya. Kemudian jantung yang berdegup dengan cepat, itu adalah sistem hormon. Jadi kedua sistem ini bekerja bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Walaupun jumlah hormon yang diberikan pada organ-organ tertentu itu jumlahnya kecil, tapi sangat mempengaruhi. Contoh lain lagi yang ketiga, ya. Pernah kan kamu melihat beberapa anak muda yang ingin pamer di jalanan raya? Mereka memacu kendaraannya atau sepeda motornya dengan kencang, bahkan mengangkat ban depannya dan menyebabkan dia tertawa. Ini adalah juga disebabkan oleh kerja sistem saraf dan hormon. Hormon yang ada di dalam dirinya yang disebut adrenalin itu bekerja dengan cepat dan menyebabkan rasa girang. Nah, kenapa dia memacu kendaraannya? Dia mengambil tindakan ini adalah supaya dilihat orang. Supaya dilihat orang dan dia memikirkannya bahwa itu hebat. Lalu adrenalinnya pun bekerja dan memacu kendaraannya dengan cepat. Misalkan kamu lihat di mana pekerjaan dari sistem saraf dan sistem hormon yang keduanya disebut sebagai sistem koordinasi. Sistem saraf ini meliputi, ya, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, ya. Otak merupakan organ yang sangat penting di dalam tubuh kita. Ia bekerja, ya, untuk mengatur seluruh kegiatan tubuh kita. Di dalam otak ada hormon yang juga berperan penting untuk melakukan kerjasama dengan otak tadi. Nah,
Kemudian sistem hormon. Sistem hormon kita ini ada yang di bagian leher ya, menghasilkan adrenalin, ada yang di bagian di atas di atas ginjal, kelenjarnya namanya apa nanti kamu sebutkan ya. Kemudian ada juga di alat kelamin wanita dan pria juga menghasilkan hormon. Nah, pada kegiatan kerja hormon dan sistem saraf ini dapat kita mengenal adanya dua gerakan ya, karena kerjaan mereka ini bekerjanya bersama-sama ini ada dua gerakan, yaitu bisa disebut gerakan sadar dan gerakan refleks. Gerakan sadar berarti kegiatan itu dilakukan karena penuh kesadaran dan juga dipikirkan dulu atau informasi itu sampai dulu ke otak. Jadi sistem sarafnya begini, cara kerjanya begini. Lihat, kamu tahu warna apa? Biru. Ya, kenapa tahu kamu warna biru? Karena indera menerima rangsangan cahaya yang terpancar pada alat ini. Nah, otak menyampaikan bahwa warna itu biru. Dan karena otak menyampaikan selain biru ada fungsi lainnya kan, berarti untuk masker, untuk menutup mulut ya. Lalu saya ambil. Jadi proses saya mengambil masker ya karena adanya rangsangan cahaya diterima oleh benda ini. Ya, kemudian disampaikan ke otak bahwa itu masker ya. Lalu saya ambil. Ya. Jadi jalannya rangsangan adalah adanya rangsangan diterima oleh indera atau reseptor, disampaikan ke otak melalui saraf sensorik, dan otak menyampaikan ke fungsi dan kegunaannya, lalu dari otak disampaikan ke efektor oleh saraf motorik. Nah, jadi bedanya reseptor dan efektor. Reseptor adalah bermacam-macam alat indera, contoh yang tadi mata, sedangkan efektor adalah alat gerak ya yang disuruh otak untuk mengambil. Nah, contoh gerakan yang refleks adalah gerakan yang tanpa disadari dan tidak sampai ke otak ya. Contohnya terpijak paku, mata kemasukan debu. Gerakan ini tanpa harus menggunakan otak, langsung ke sumsum tulang belakang dan sangat cepat. Jadi rangsangan diterima oleh mata, kemudian sampai ke sumsum tulang belakang, lalu sampaikan ke efektor, terjadi gerakan refleks. Jadi dari indera oleh saraf sensorik disampaikan ke efektor, dari indera disampaikan oleh saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang, dari sumsum tulang belakang menuju saraf motorik, dan disampaikan ke efektor. Jadi gerakannya cepat, dan biasanya orang mengatakan gerakan refleks adalah gerakan anugerah dari Tuhan maksudnya ya. Jadi demikian saja tentang sistem saraf pusat. Pada kegiatan belajar ini, Ibu akan meminta pada kamu untuk membuat catatan tentang sistem koordinasi. Catatlah semuanya ya dari berbagai sumber belajar, baik buku cetak dan hasil kerjaan kamu foto dan kirimkan ke GCR ya. Ini saya sampaikan untuk siswa Ibu kelas 11 MIA 3 SMA 15 Pekanbaru. Sekian, terima kasih.